Halo, selamat datang di workshop terkait Data Analytics in Action menggunakan R. Ini adalah pengantar, pengenalan dan juga mengulas sekilas tentang R dan juga Data Analytics dan Data Science. Oke, jadi saya adalah linguis sebenarnya, meneliti pemakaian dan makna di dalam bahasa, dan saya menggunakan R untuk mengolah data teks yang besar secara computational dan juga untuk melakukan analisis kuantitatif terkait topik penelitian di bidang saya yaitu linguistik. Dan saya sudah mulai belajar menggunakan R sejak November 2011 dan masih terus belajar hingga saat ini. Jadi saya juga merupakan instruktur The Carpentries khususnya untuk mengajarkan R yang sempat saya bawakan workshopnya di jurusan saya di tahun lalu. Kemudian sertifikasi Carpentries ini saya peroleh ketika saya juga terlibat sebagai instruktur R di Monash Data Fluency for Research selama setahun di Monash University. Sekilas tentang R. R ini dirancang, ya, dibentuk atau dibuat oleh Robert Gentleman dan Ross Ihaka di University of Auckland di tahun 90-an yang ditujukan sebagai suatu piranti komputasional untuk analisis data statistik. Dan R ini tentunya gratis dan bisa digunakan di Windows, Mac, dan Linux. Jadi kita akan belajar menggunakan R, menggunakan RStudio yang menjadi piranti pendukung paling populer saat ini untuk melakukan coding secara lebih mudah dan intuitif dengan R. Kenapa kita perlu belajar R? Yang pertama, R saat ini menjadi sangat populer di kalangan akademisi dan juga bisnis ataupun industri dan digunakan di berbagai bidang ilmu untuk analisis data. Dan R sebagai bahasa pemrograman, dia mengandalkan kode tertulis daripada menggunakan tunjuk dan klik yang biasa kita gunakan dengan mouse. Jadi kode tertulis ini menjadikan apapun yang kita kerjakan dengan R menjadi lebih eksplisit, lebih terlihat jelas, dan juga reproducible. Artinya analisis yang kita lakukan dengan R bisa kembali diciptakan ulang oleh orang lain ketika mereka mendapatkan kode tersebut dan juga data yang kita gunakan. Jadi maksudnya seperti ini. Ini adalah kode pemrograman R yang digunakan untuk menghasilkan plot ini. Ya, jadi tahapan untuk menghasilkan plot ini terlihat jelas secara eksplisit dan bisa digunakan kembali oleh orang lain. Dan R juga memiliki fungsi untuk visualisasi yang tidak terbatas, sangat beragam. Jenis visualisasi yang bisa kita gunakan atau kita hasilkan menggunakan R, dari yang paling sederhana maupun yang bersifat kompleks. Dan R juga memiliki komunitas yang sangat besar saat ini dan tentunya bersahabat. Jadi silakan kunjungi Stack Overflow ataupun RStudio Community untuk mencari jawaban ataupun solusi terkait kendala yang teman-teman Bapak Ibu hadapi. Dan juga ikuti tagar RStat di Twitter untuk mencari informasi terkait dengan R. Di Indonesia kita memiliki komunitas R-Ladies Jakarta yang juga ada Twitternya, silakan di-follow. Juga ada Instagramnya yang menampilkan berbagai macam informasi terkait pengolahan data ataupun tips dan triks menggunakan R. Komunitas kedua yang ada di Indonesia adalah komunitas R Indonesia yang memiliki Twitter dan juga Telegram. Silakan bergabung di Telegram itu dan juga follow Twitternya. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait data science dan data analytics. Ya, pembahasan sekilas tentang dua konsep ini. Jadi data science itu pada intinya ya adalah aktivitas ilmiah dalam menggali wawasan berdasarkan data. Itu inti data science. Artinya kita memiliki data mentah yang kita peroleh misalnya dalam bentuk tabel, kita peroleh dari hasil observasi, survei, ataupun suatu eksperimen yang kemudian kita olah tentunya secara kuantitatif untuk bisa memberikan pengetahuan ataupun wawasan baru. Dan data analytics juga memiliki konsep yang sama, ya, pengolahan data mentah menjadi suatu insight ataupun wawasan yang kemudian bisa kita gunakan untuk misalnya menentukan kebijakan di ranah bisnis ataupun pemerintahan, ya, kebijakan-kebijakan yang perlu diambil berdasarkan analisis data. Berikut ini adalah tahapan utama, ya, yang menjadi saya bilang akar dari proses ataupun konsep data science dan data analytics. Tentunya kita perlu memperoleh data, kemudian mentransformasi dan menatanya data tersebut ke dalam format yang siap untuk dianalisis secara komputasional. Kemudian kita perlu menentukan juga analisis kuantitatif yang kita perlu lakukan, perlu kita jawab berdasarkan data tersebut, dan yang akan kita lihat di workshop kali ini adalah yang bersifat deskriptif, sederhana. Karena data analytics tentunya memiliki level berbeda, ya.
ada data analytics yang sederhana, yang bersifat prediktif, ataupun yang bersifat eksploratif. Dan tentunya kita juga perlu dan akan mempelajari cara memvisualisasi data, karena analisis kuantitatif tidak bisa terpisahkan dengan visualisasi data. Dan melaporkan hasilnya tentunya nanti ke pihak-pihak yang terkait terhadap hasil analisis data yang kita lakukan. Ini adalah tahapan dari pengolahan data yang toolsnya atau pirantinya akan kita pelajari di R. Jadi kita khususnya akan fokus pada bagaimana kita bisa mengimport data eksternal ke R yang kemudian kita olah, kita rapikan, kita transform, kemudian kita visualisasikan datanya untuk mendapatkan insight awal, kemudian kita analisis secara kuantitatif ya di modeling ini. Jadi analisis kuantitatif yang kita omongkan yang bersifat dasar. Lalu hasilnya bisa kita komunikasikan ke pihak-pihak yang relevan. Jadi saya pikir sekian pengenalan ringkas terkait workshop ini dan juga R, kenapa belajar R, dan juga konsep terkait data analytics dan data science. Baik, terima kasih dan sampai bertemu lagi.